lifelong learner semua, welcome back to DT Talk, Digital Transformation Talk. Gak terasa udah hari Rabu lagi nih teman-teman lifelong learner semua. Udah waktunya kita buat ngobrol-ngobrol seputar digital transformasi bareng sama Multimatrix. Nah, untuk teman-teman lifelong learners yang baru pertama kali join nih, jadi aku mau kasih tahu dulu kalau kita di Multimatrix setiap hari Rabu jam 12 siang kita akan ada DT Talk, di mana kita akan ngobrol-ngobrol seputar digital transformasi dengan topik-topik yang pastinya seru dan menarik selama kurang lebih 40 menit ke depan. Nah, untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan nih sama di TikTok kita yang sebelumnya ya, kan topiknya seru-seru banget tuh ya, banyak insight yang bisa diambil. Nah, teman-teman boleh banget langsung aja ke sosial media kita, khususnya di Instagram dan di YouTube ya Multimatrix. Di sana kita ada siaran ulang semuanya tuh untuk di TikTok kita yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Nah, aku juga mau kasih tahu kalau di acara di TikTok kita ini, teman-teman semua boleh banget ya mengajukan pertanyaan ya. Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang punya pertanyaan, boleh banget langsung diketikkan aja di kolom chatnya, di kolom komentarnya. Nanti akan dibantu jawab sama expertnya dari Multimatrix. Dan untuk pertanyaan terbaik nanti bisa mendapatkan hadiah dari Multimatrix, yaitu e-wallet sebesar Rp200.000. Yeay! Jadi selain belajar, teman-teman juga bisa dapetin hadiah, oke? Nah, mungkin teman-teman lifelong learners semua udah penasaran nih, kalau gitu topik hari ini kira-kira apa ya gitu kan. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cyber security, khususnya tentang cybercrime nih teman-teman yang lagi marak ya saat ini, khususnya setelah pandemi nih ya. Nah, nanti kita akan bahas tentang cybercrime, terus nanti kita akan bahas juga tentang apa aja sih cybercrime yang belakangan ini terjadi seperti itu. Nah, mungkin langsung aja kalau gitu, tidak usah berlama-lama lagi. Di sini aku udah bareng sama expertnya Multimatrix nih di bidang cyber security. Jadi langsung aja please welcome Mas Teddy Asta. Halo, Yeay. halo. Semangat pagi Mas Semangat Teddy. pagi gitu Pagi. ya. Iya benar. Apa kabar Tasya? Baik. Wah. Harusnya saya yang tanya apa kabar Mas Apa-apa. Teddy? Saya tanya duluan aja ya. Iya, sehat-sehat juga ya Mas Ted ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, jadi buat teman-teman lifelong learners yang belum tahu nih ya, mungkin masih pendatang baru nih di TikTok kita. Jadi ini ada Mas Teddy Asta, Cyber Security Consultant dan trainer juga di Multimatrix ya Mas Teddy. Siap. Oke, nah jadi tadi di awal juga aku ada bahas sedikit kalau misalkan hari ini kita pastinya akan bahas tentang cyber security karena expert yang ada di sininya Mas Teddy ya. Nah, khususnya kita akan bahas tentang cybercrime nih, ya. Mas Teddy ya. Oke. Ya, jadi kan sekarang nih kita bisa dibilang udah di tahun kedua nih kedua, ya. betul. Tahun kedua pandemi. Tahun kedua pandemi ya kita kan? ya. Nah, pastinya sekarang nih udah banyak perubahan ya, perubahan pola kerja, adaptasi-adaptasi yang Betul. baru seperti mungkin khususnya ya banyak yang WFH ya kan saat ini kantor-kantor ada WFB yang juga WFH, ada ya. WFB, Iya. work from Bali ya Iya, kan, betul. mungkin ada yang work from Bali ya Iya. kan dan lain-lain. WFA juga ya, pokoknya anywhere lah ya, bisa kerja dari mana-mana. Nah, jadi kan pastinya nih ada banyak pekerja-pekerja ini ya yang mengakses si database perusahaan itu Informasi dari perusahaan ya. dari jaringan-jaringan pribadi mungkin ya kan, dari wifi rumah, mungkin ada wifi cafe mungkin dan lain-lain seperti itu. Kan pastinya akan rentan sekali ya sama para bad guy ya kan, kita di sebutnya dunia bad guy aja. bad guy di dunia cyber gitu kan ya. Nah, jadi mungkin sebagai pembuka mungkin Mas Teddy bisa jelasin nih gimana sih situasi cybercrime saat ini ya di era cyber security saat ini. Seperti itu. Oke. Jadi gini, Tasya dan sobat lifelong learners ya. Jadi memang kita udah masuk 2 tahun ya. 2 tahun jalan lebih. 2 tahun jalan. Gitu ya, 2 tahun jalan menuju 3 tahun untuk pandemi ini. Dan memang rasanya kalau kita bahas tentang cyber security itu bukan suatu hal yang berlebihan. Karena memang celahnya itu malah jadi dieksploitasi sebenarnya. Tapi tunggu dulu gitu ya. Karena gini, sebelum kita bahas lebih jauh, karena memang tadi sudah sempat Tasya sampaikan ya, itu kita kerja dari mana aja, pola kerja berubah, mungkin waktu kerja pun juga berubah. Iya, betul. Nggak harus 8 jam dari jam 9 sampai jam 5 gitu kan, atau jam 7 sampai jam 4, nggak gitu. Jadi kadang-kadang malam pun kalau memang ada urgent needs atau ya gitu ya, urgent matters, itu pasti bisa dilakukan meeting atau conference gitu ya kan. Jadi nah oleh karena itu, karena perubahan
apa ya kita bilang, perubahan pola segala sesuatunya, lokasi sampai behavior-nya. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh si bad guy yang tadi Ya. Tasya sampaikan ya, untuk dia nggak mau wasting time lagi. Maksudnya wasting time itu dalam arti gini, gue mau coba penetrate sebuah perusahaan gitu ya, gue mau coba penetrate A, B, C. Itu pasti udah ada security parameternya. Cuman kenapa dia nggak memanfaatkan yang saat ini nih lagi sedang bertransisi. Nah, itu yang dimanfaatkan sebagai salah satu celah atau vulnerability-nya gitu. Oke, iya. Jadi apa sih memang cukup banyak sih ya, khususnya setelah di dalam 2 tahun inilah ya, ada beberapa ku dengar-dengar dan ku baca-baca juga kalau misalkan tadi tuh si cybercrime ini persentasenya juga meningkat ya. Selalu eksponensial naik. Selalu naik khususnya di era pandemi ini. Betul. Seperti itu. Mungkin kita bahas ini nih tentang kayak hot-hotnya ya cybercrime yang paling sering ya, yang paling Betul. marak terjadi di saat ini tuh Terutama apa era aja pandemi sih? ya. Iya, di era Betul. pandemi tuh apa aja sih, Mas Teddy? Betul. Oke. Jadi gini, kenapa kita perlu bahas hot topic? Karena kalau untuk membahas kerentanan atau potensi-potensi serangan yang ada gitu ya, itu banyak banget sebenarnya. Iya, Tapi kan pasti. yang relate sama real life kita, terutama di area pandemi inilah ya, sudah jalan 2 tahun, apa yang terjadi, apa yang kira-kira terjadi, apa potensi yang bisa terjadi. Nah, itu yang perlu kita bahas. Makanya tadi Tasya sampaikan hot topic gitu ya. Nah, jadi kalau kita bahas di 2 tahun terakhir, itu yang pertama masih jadi eksistensi itu yang kita harus perhatikan itu adalah dari sisi si ransomware family. Oke, ransomware ya. Iya. Karena gini, kalau ada di satu blog itu menyebutkan katanya dia adalah ransomware is not going away. Jadi ransomware itu sebenarnya nggak hilang, kitanya aja nih yang nggak tahu gitu. Atau memang ketika terinfeksi kitanya yang tidak mengekspos, atau kitanya yang memang sudah biarkan aja, kita relakan aja apa yang dimakan oleh si ransomware itu gone gitu kan. Tapi kan kalau misalnya informasi sifatnya sensitif dan lain sebagainya, itu jadi kerugian dong, apalagi si perusahaan atau korporasi. Iya kan? pasti. Nah, makanya kenapa dibilang ransomware ini masih jadi salah satu momok yang memang masih ada di belakang kita nih gitu ya. Dia shadowing kita terus karena memang dari ransomware ini si bad guy itu pada satu sisi halnya adalah dia udah tinggal mengexfiltrate aja nih kalau memang sampai berhasil sejauh itu ya. Karena memang dampaknya ransomware ini selain dia kan kalau yang kita tahu ransomware itu mengencrypt. Pokoknya kalau kena ransomware terencrypt aja. Gitu ya. Iya. Nggak sampai di situ, masih panjang stepnya. Jadi selain mengencrypt dia exfiltrate juga gitu kan. Dia ambil, makanya mostly kita nggak bilang semua ya, tapi ketika infected by ransomware biasanya adalah memang apalagi instansi korporasi baik swasta maupun pemerintahan dan lain sebagainya macamnya, itu kalau terinfeksi kadang-kadang datanya itu diambil. Gitu kan, datanya diambil karena kenapa? Ya itu tadi balik tadi, dia mendeliver ransomware itu semata-mata bukan hanya iseng, tapi memang punya goals besar di ujung. Oke, makanya dibilang ransomware ini is not going away. 2 tahun kan ransomware ini muncul awal saya lupa kalau nggak salah itu yang dulu pertama WannaCry itu ya. WannaCry, ingat ya 2017, 2016, 2017. Jadi eksistensinya itu bukan grafiknya menurun, malah sebenarnya makin up gitu. Cuman kitanya nih yang kadang-kadang udah kayak kayaknya udah nggak ada nih. Udah nggak ada gitu ya. Hilang, Nah, padahal ketika infected, nah itu yang jadi berbahaya gitu. Nah, ransomware kalau kita tanya masuknya dari mana gitu ya, masuknya ransomware itu yang paling utama dari satu hal yang sifatnya common. Oke. Contohnya gimana Contohnya tuh? bisa sebut nggak contohnya apa? Apa kalau kita klik ada link gitu? Bisa jadi dari email. Itu paling sering, email phishing gitu ya, dari attachment, dari percaya nggak malware atau ransomware itu bisa masuk dari platform instant messaging kita. Oh, bisa dong. Iya. Kenapa nggak bisa? Iya kan? Gimana tuh? Nah, simpelnya sama kayak email sebenarnya, cuman Sama medianya ada, aja yang berbeda. Oh iya, Iya kirim dari link-link juga Yes, gitu. betul. Intinya adalah si bad guy ini mendeliver sebuah ransomware yang dia tunggu adalah apa, bisa nggak kira-kira apa yang kira-kira dia tunggu dari si korbannya.
Itu bisa Lengah. lengah ya. Iya. Tapi yang paling pertama adalah action. Oke. Kalau kita nggak action, kita nggak akan bisa membawa si ransomware itu masuk ke dalam environment kita. Setuju? Setuju. Karena dia mendelivernya itu bukan semata-mata dia membobol satu perimeter security yang sudah bagus gitu ya bahasanya, tapi lebih ke arah bagaimana dia menyisipkan dengan melewati behavioral vulnerability yang ada di organisasi gitu. Itu yang utama. That's why makanya kenapa saya sampaikan tadi ransomware is not going away. Itu blog juga yang berbicara pakar-pakar security di dunia yang memang sudah berstatement bahwa selama 2 tahun lebih pandemi ini ransomware itu nggak menghilang, nggak berkurang, tapi dia semakin merajalela dan kita pun juga harus bisa memproteksinya, gitu. Oke. Nah, untuk teman-teman lifelong learners yang belum tahu nih ya, si ransomware ini kan berarti proses dari si bad guy itu yang mengencrypt data-data kita ya dan minta tebusan ya biasanya ya Mas Biasanya Teddy minta ya. tebusan, betul. Jadi itu memang cukup banyak terjadi juga ya. Betul. Mungkin kalau yang belum lama terjadi ransomware itu apa ya? Oke. Yang yang heboh juga Kalau gitu di Mas Ted. kita, di negara kita ya, yang terakhir itu mudah-mudahan nggak ada terjadi lagi yang Iya sifatnya dong. masif atau membahayakan, mohon maaf, salah, Iya, membahayakan negara kita. Membahayakan, Nah, itu yang terakhir itu adalah di kasus ransomware Bank Indonesia ya. Iya. Oke. Itu kurang lebih di awal tahun di Januari, kalau nggak salah itu akhirnya berhasil menginfeksi salah satu kantor cabang. Itu yang saya baca dari media, gitu ya. Dan mengexfilter data walaupun klaimnya datanya itu bukan data core dari Bank Indonesia. Iya, masih aman ya. Oke. Dan tidak berdampak signifikan kepada kita sebagai nasabah bank gitu ya, atau terhadap account balance kita lah gitu, saldo segala macam itu nggak ke situ arahnya. Tapi lebih ke arah mungkin data-data yang sifatnya financial nation, misalnya negara kita. Mungkin ini baca dari salah satu sumber gitu ya, sumber dari Indonesia juga, bahwa menyebutkan dampaknya itu sebenarnya lebih kayak bisa jadi memetakan kekuatan finansial kita tapi nggak secara holistik gitu, lebih ke arah part-partnya aja. Cuman detailnya karena saya bukan di area keuangan jadi nggak bisa menjawab lebih jauh, tapi itu yang saya baca dari salah satu portal gitu ya, portal berita yang valid, bahwa dampaknya sebenarnya ada, tapi tidak memang sampai yang sifatnya langsung membuat finansial negara kita itu bermasalah atau sampai dampaknya ke masyarakat. Tapi itu baru satu kasus. Bagaimana kalau misalnya kasusnya itu lebih up lagi nanti kan dengan si ransomware ini? That's why makanya itu yang harus kita jaga gitu. Terus bagaimana caranya ntar di akhir? Gitu ya. Iya, nah yang penasaran gimana caranya, stay tune sampai akhir ya. Oh ya, mengingatkan kembali juga Mas Teddy buat teman-teman lifelong learners yang punya pertanyaan nih ya, kan kita baru bahas sedikit nih tentang ransomware dan setelah ini kita masih ada bahas hot topic yang lainnya juga ya Mas Teddy. Jadi teman-teman lifelong learners yang punya pertanyaan langsung aja diketikin nih di kolom chatnya, di kolom live chatnya, langsung diketik aja, nanti dibantu jawab sama expertnya. Oke. Jadi yang pertama ya, hot topic yang pertama itu ransomware ya Mas Teddy. Nanti kita akan bahas lagi mungkin di akhir ya untuk untuk plannya tuh gimana, countermeasure-nya gimana. Nah mungkin kita boleh masuk ke hot topic keduanya nih, setelah ransomware tuh ada apa sih Mas Ted? Oke, setelah ransomware ya, kalau kita bahas itu ada beberapa hot topic ini nanti. Iya. Nah, yang ini masih family nih. Sebenarnya kalau saya karena mengkiblat dari salah satu portal, yaitu CSO ya, namanya CSO online gitu ya. Itu dia membahas juga bahwa selain ransomware, jadi ada satu sepupu lah kita bilang, tapi sepupu tapi yang nggak terlalu famous, nggak terlalu terkenal, nggak terlalu kelihatan karena dia nggak berdampak gitu. Nah itu yang lagi sekarang sebenarnya jadi momok juga, yaitu namanya cryptojacking atau crypto mining. Yes. Kriptonya nih, kripto kayak kripto apa nih? Bitcoin dan lain-lain seperti itu. Jadi anything itu dalam arti adalah seluruh jenis Bitcoin itu seluruh jenis cryptocurrency, bukan itu. Kita bahasnya bukan ke sana. Tapi lebih ke arah banyak orang di luar sana memanfaatkan situasi yang lagi bergejolak karena pandemi dan lain sebagainya macamnya, sehingga dia memanfaatkan untuk bagaimana dia bisa melakukan mining
di kripto ya, gitu ya, dengan meminta bantuan si malware yang disebut ini cryptojacking atau crypto mining itu disebar ke komputer-komputer, PC-PC orang-orang yang mudah diinfeksi. Oke, Oke. tujuannya apa? Ya tujuannya itu tadi, ketika dia botnya disebar lebih banyak, itu dia nanti akan melakukan mining. Dengan tujuan apa? Dia bahasa kitanya itu numpang Heeh. bandwidth gitu ya, Mhm. numpang network dan numpang resource allocation di PC orang-orang yang sudah terinfeksi. Dan satu hal kenapa tadi di awal saya bilang si cryptojacking ini adalah sepupunya Sepupunya. si malware yang kurang famous. Heeh. Karena gini, cryptojacking ini dia tidak melakukan suatu hal yang berbahaya kan sama kayak ransomware. Dia nggak ngambil data, dia nggak nge-encrypt data gitu ya. Dia nggak merugikan deh. Tujuannya satu, dia cuma numpang di situ gitu ya. Dan dia menjaga dia bisa remain undetected for a long period time gitu. Dan dia tujuannya adalah selalu untuk melakukan mining crypto. Oh. Oke. Nah, itu tujuan utamanya. Itu Oh, tujuannya. oke. Jadi nggak ngerusak. Mhm. Nah, ini berdasarkan hasil analisa dari para pakar security di luar sana itu menyebutkan bahwa karena ini tidak mempotensikan dan tidak memberikan dampak yang bahaya dan sampai nggak ada dampak signifikan, jadi ini diacuhkan gitu. Oke. Oke. Sebenarnya kalau kita mikirin ya dibanding dengan ransomware ya nggak ada dampaknya kan. Misalnya nih di laptopnya Tasya, jangan deh, kan kita juga ntar yang repot ya. Jangan di laptop yang lain lah ya. Di laptop seseorang Seseorang, lah ya. someone gitu Iya. ya. Nah itu tertanam nih secara tidak langsung karena habitnya yang jelek di internet sana gitu ya, habit yang kurang baik. Ya udah, dia ada di situ aja, stay gitu ya. Dia ngumpet, di prosesnya ngumpet. Setelah itu dia melakukan mining kecil aja, dia mintanya. Dia resource-nya nggak butuh banyak-banyak karena dia sebar itu banyak banget buatnya. Oke, jadi dia butuh kecil. Tujuannya karena dia remain undetected supaya nggak terdeteksi. Nah, tapi pakar-pakar ini mencoba mengkampanyekan ini untuk lebih coba lebih diperhatikan. Karena kenapa? Kadang saya nih sebagai contoh, saya udah taruh ke 1000, berhasil semuanya 1000 gitu kan. Terus saya udah selesai tugas saya untuk mining kriptonya gitu ya. Terus mau diapain nih botnya gitu kan? Udah dibiarin aja apa gimana? Bisa ada kemungkinan bot-botnya itu kita jual. Oke, kita jual ke orang yang memang punya goals lebih jauh. Kita iming-iming gini, gue punya bot 1000 ada di A, B, C, D, E, F, G instansi-instansi penting gitu ya. Nih bayarin gitu kan. Terserah lanjutannya mau diapain. Oh iya. Jadi si bad guy yang lainnya yang punya itu dia tuh udah ibaratnya dia beli tapi dia udah punya kaki. Iya. Tinggal dia launch saja ransomware sebenarnya. Possible toh? Oh iya, ujung-ujungnya bisa masuk ke si ransomware-nya ya. Iya dong, tinggal di replace aja. Iya, karena iya. dia udah punya kita bilang ya, udah punya jejak di dalam nih gitu. Terus dijual nih sama si crypto minernya. Terus dijual dengan harga yang ya terserah lah. Mau berapa, tapi habis itunya adalah si bad guy sebenarnya ini nanti ya mendingan gua ambil lah. Gua enggak usah perlu social engineering lagi dan lain-lain gitu ya. Langsung ambil, dapat akses, tinggal deploy. Nah, itu yang dikhawatirkan menjadi satu hal berbahaya oleh para praktisi-praktisi di luar sana. Makanya lebih baik diperhatikan dan nanti countermeasure-nya seperti apa sama di akhir nanti kita bahas lagi gitu ya. Wah, aku ini loh baru kepikiran juga. Oh iya ya, ternyata bisa dari si cryptojacking itu ujung-ujungnya jadi lebih besarnya ke ransomware ya. Kan makanya dibilang cryptojacking atau crypto mining ini kan sepupunya ransomware sebenarnya. Iya. Bukan ransomware ya, malware family yang notabene-nya adalah dia ini nggak eksis karena dia nggak berbuat onar sebenarnya. Yang lain kan berbuat onar kan, bikin chaos sana sini gitu ya. Iya. Merugikan stasi A, merugikan sektor B gitu ya. Kalau ini kan enggak. Anteng aja dia ya. Iya, karena memang si pemilik cryptojacking, crypto miningnya ini ya punya kepentingan buat menambang kripto aja gitu kan. Nah, itu yang digunakan oleh dia agar dia bisa lebih mudah menambah saldo-saldo si kripto currency-nya dia gitu.
Wah, menarik. Iya, begitu. Kurang lebihnya Iya, itu iya, juga iya, jadi iya. salah satu. Terutama di era pandemi kita sekarang ini. Iya. Gitu, nggak kelihatan. Iya, apalagi sekarang kayaknya apa sih soal tentang kripto ini Lagi rame kan? iya lagi rame ya. Lagi rame karena Mm-mm. salah satu investasi yang sedang naik Iya, naik mulai daun dilirik ya, lah ya mulai setelah dilirik. pandemi. Betul. Nah, dan nggak tahu ya, apakah nanti ke depan bisa jadi transaksi yang sah atau dan lain-lain, kita juga belum tahu Iya, gitu ya. iya. Tapi yang pasti adalah ini ada potensi ke sana. Tinggal makanya orang mulai melirik nih. Nah, karena melirik, sebelum nanti naik melambung jauh lebih tinggi, orang berlomba-lomba pelan-pelan gimana caranya biar bisa memiliki aset di situ. Iya, aset di situ. Benar-benar. Gitu. Menarik. Iya kan? Baru tahu ya? Baru Saya tahu. juga baru tahu. Oh gitu lah. Enggak dong. Enggak dong ya kan. Nah, ini pasti tonton live learners yang lain juga banyak yang baru tahu juga Iya. gitu. Oke, jadi tadi yang hot topic pertama kita ada ransomware, yang kedua kita ada cryptojacking Sepupunya ya. Sepupu yang tidak terkenal ya. Terkenal, betul. Oke, dan berikutnya ada apa lagi nih Mas Oke, Teddy? berikutnya itu ada jadi tadi pertama ransom ya. Iya. Yang kedua kripto, yang ketiga itu deepfake. Deepfake. Iya. Apa deepfake? Deep- Coba di apa namanya? Di terjemahkan dulu sendiri. Deepfake. Deep kan dalam ya. Ya. Fake itu kan palsu kan. Google Translate ya. Oke. Kepalsuan yang Kepalsuan dalam. dalam ya. Iya. Biasa sih aku udah pernah dengar sih deepfake itu yang ini ya, kayak apa sih namanya, yang perubahan suara, wajah macam-macam. gitu kan Betul, ya. betul. Betul. Jadi deepfake itu kalau diartikan tadi Google Translate seperti itu Iya. ya. Jadi kepalsuan yang dalam. Oke. Jadi jangan ikuti ya teman-teman live learners ya. Mohon maaf ya. Enggak apa-apa, namanya juga komedi gitu Iya. ya. Jadi maksudnya deepfake ini adalah di sini kita itu memanfaatkan teknologi yang sudah sangat maju nih. Contohnya apa? Kayak seperti artificial intelligence dan lain-lainnya gitu ya. Itu udah sangat maju sehingga si vulnerability deepfake ini itu jadi salah satu potensi yang membahayakan nih, terutama di era sekarang ini. Kenapa? Sadar ke nggak sadar, itu kita itu sudah mulai menggunakan yang namanya biometrik, oke? Dan kita juga autentikasi kita mostly menggunakan biometrik. Dan yang kedua adalah ketenaran seseorang itu bisa dimanfaatkan dengan menggunakan si deepfake ini. Oke, banyak dong, mohon maaf ya, seperti kasus video porno beberapa. Itu kan mukanya diedit ya. Iya, Benar-benar iya. dibuat itu salah satu bentuk deepfake. Jadi dia membuat konten yang sifatnya konten yang memang tidak tidak diperbolehkan, terus dieditkan untuk menghancurkan nama seseorang dan lain sebagainya. Bisa juga contoh yang lain lagi apa? Untuk masalah politik, dia juga bisa memalsukan bikin video, bukan video porno ya, tapi misalnya video kampanye black campaign dan lain segala macamnya gitu, deepfake. Itu potensi terjadi ada, ataupun sampai ke level target yang misalnya kalau memang harus menggunakan biometrik atau kita menggunakan deepfake, itu bisa menjadi sebuah autentikasi ke sebuah finansial areanya dia, ya kan, untuk kredensial penting-pentingnya dia, itu juga bisa salah satu. Iya, kayak aku pernah baca sih waktu itu yang tentang si deepfake ini. Jadi ada di salah satu perusahaan. Jadi apa sih yang dipalsukan itu si ini suara dari si pemimpin perusahaan itu. Nah, itu juga salah satu. Jadi dia kayak apa sih minta tolong untuk si finance ini mentransfer sekian rupiah ke nomor rekening siapa lah gitu kan, yang ternyata bukan pemimpinnya. Betul. Jadi itu ada salah satu bentuk kejahatan si deepfake ya. Tapi itu diunsuri juga dengan si si phishing namanya, voice phishing. Tapi kita nggak membahas itu, kita membahas lebih ke deepfake-nya dulu. Oke. Jadi kalau saya bilang itu ketenaran kita atau memang eksistensi kita, terutama orang-orang yang memang sifatnya memiliki kekuasaan atau kedudukan yang baik gitu ya, itu juga perlu kita proteksi, terutama di instansi. Kenapa? Karena dengan teknologi semakin maju, hal-hal itu tuh udah benar-benar mudah disalahgunakan. Oke, salah satunya dengan si deepfake ini. Makanya deepfake ini
benar-benar jadi salah satu hal yang perlu kita angkat hot topic agar kedepannya itu tidak bisa jadi bumerang yang memang membahayakan lah gitu. Oke, berarti tadi itu tentang deepfake ya, Betul, Mas Teddy. tentang Oke. deepfake. Jadi kita udah bahas ransomware, tadi udah ada cryptojacking, terus Cryptojacking. udah ada deepfake juga. Nah, yang berikutnya apa nih, Mas? Sama kira-kira ada berapa lagi nih, Mas, hot topic yang Kalau akan kita bahas Oke, nih? kalau hot topicnya sih kira-kira kurang lebih ada 2000 lagi ya. 2000 lagi, Iya, oke. jadi Stay masih tune ya. panjang ya. 2000 lagi. Siap. Jadi selanjutnya itu apa namanya? Hot topic berikutnya ya, terutama di era pandemi itu sekarang setelah deepfake itu adalah supply chain. Supply chain, Yes. oke. Supply chain attack. Oh, supply chain bukannya Coba terjemahkan apa? supply chain bukannya apa non IT ya jadinya, Mas, lebih Iya. ke kayak logistik gitu-gitu. Ya, supply chain itu kan memang sebenarnya apa namanya? Kayak tadi kayak Tasya sudah inian ya, sudah jelasin. Tapi maksudnya di sini adalah gini. Kalau kita di IT, supply chain itu maksudnya adalah kita di korporasi, instansi dan sebagainya itu pasti kita menggunakan yang namanya third party. Bisa pakai vendor, bisa pakai managed service, bisa pakai kurir gitu ya. Apapun yang kita memang membutuhkan jasa pihak ketiga. Nah, notabene-nya adalah supply chain attack itu ada potensi dari sana. Tapi bukan berarti mereka itu menyerang kita, bukan. Oke, mereka bukan jahat untuk menyerang kita, tapi lebih ke arah celahnya itu karena memang ada kerjasama antara dua belah pihak yang notabene-nya berbeda struktur organisasi, berbeda peraturan, berbeda people-nya juga, itu sehingga ada gap yang bisa dimanfaatkan oleh si bad guy untuk bisa masuk lewat celah situ. Oke. Nah, jadi bukan kurir segala macam Iya, tadi ya. Iya, baru Kita nggak kepikiran. bahas kesananya, tapi kita lebih bahas ke bagaimana si bad guy ini memanfaatkan celah yang sedang dilakukan oleh atau sedang ada proses supply chain atau memang ada proses supplier di sana. Gitu. Itu yang jadi masalah. Nah, bisa ya, berarti kalau misalkan walaupun let's say si perusahaan ini sebenarnya sudah ketat gitu ya, sudah penuh penjagaan gitu, tapi kalau misalkan dia ada kerja sama si third party tadi, ya iya masih tetap bisa ada celahnya ya. Makanya mostly tapi itu nanti kita bahas di akhir Oh ya. iya. How to-nya ya. Biasanya udah mau bahas Iya. Jadi intinya adalah itu jadi salah satu potensi yang besar yang notabene-nya kita pun luput akhirnya di sana gitu. Dan itu jadi salah satu celah yang nanti ketika terjadi, amit-amit terjadi, itu jadi salah satu hal yang bisa dibilang agak sedikit chaos nantinya karena melibatkan pihak ketiga di luar. Karena itu pasti akan lebih belibet dan jelimet untuk dari sisi birokrasi dan lain-lainnya ya. Seperti itu sih kurang lebihnya. Oke, berarti ada lagi tadi sih supply chain ini ya, salah satu hot topic yang saat ini harus kita waspadai, ya kan? Oke, tadi kan masih ada 2000 lagi ya. 2000 lagi. Berarti masih sisa 1000-nya lagi gimana nih, Mas? Nah, 1000-nya lagi itu nih saya rangkum jadi satu aja ya. Oke. Jadi yang terakhir itu bukan terakhir ya, tapi ini maksudnya adalah hot topic top 5-nya lah gitu ya. Oke. Jadi yang kelimanya ini itu lebih ke arah video conferencing vulnerability. Oke. Karena gini, sampai hari ini aja kita masih bergantung kan sama video conferencing vulnerability toh. Iya. Nah, kalau karena tadi udah 2 tahun lebih pandemi, orang sudah berubah flow kerjanya, habit behavior kerjanya, yang namanya kita ngubungin level direksi itu menggunakan media telekonferensi dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kan menggunakan media teknologi yang notabene-nya adalah sebuah platform. Yang platformnya itu kita nggak bilang platformnya yang lemah, tapi ada beberapa hal dari habit kita juga yang menyebabkan itu jadi rentan. Jadi kita nggak menyalahkan si platformnya. Platformnya udah sedemikian rupa bagus, diimprove selalu dari pertama mereka muncul sampai sekarang sudah eksis banget. Itu nggak mungkin mereka stagnan dari sisi security. Itu udah menurut saya udah sangat akselerasinya udah benar-benar keren lah gitu ya. Udah benar-benar bagus untuk memproteksi si pengguna. Tapi balik lagi ada beberapa hal habit kita yang itu bisa jadi celah yang bisa dimanfaatkan oleh si bad guy untuk bisa membreach dari sisi itu gitu, dari sisi si video conferencingnya ini. Salah satunya misal gini, mungkin pernah kejadian ya, kita meeting
misalnya di satu platform, terus udah mulai tiba-tiba ada anonimus masuk Iya, gitu iya. ya, masuk terus dia tiba-tiba nampilin slide yang apalah macam-macam, atau dia menyelinap gitu ya, menyelinap dia itu mendengarkan percakapan lalu kan kita biasanya kan nampilin slide presentasi kan untuk nampilin dan lain-lainnya. Nah, itu juga di-record sama dia. Nah, itu juga di salah satu isu. Jadi gara-gara beberapa cara yang memang mungkin belum sesuai best practice, itu yang menyebabkan jadi salah satu celah untuk bisa terekspos-nya informasi gitu ya. Oh, Lalu iya, bisa menyelinap iya. dan bisa merusak atau mendisrupt dan lain sebagainya. Itu dari salah satu sumber itu udah menyatakan bahwa ada 30-40% persisnya gitu ya. Itu selama 2 tahun ini di korporasi itu ada kejadian seperti itu. Oh, ada ya? Ada Oh, baru datanya. tahu. Ada datanya. Iya, jadi dia Gitu. menyelinap gitu ke online meeting kita Oh gitu. iya. Oh. Iya, karena kenapa? Karena kadang-kadang ini ya, sadar nggak sadar Tasya kalau ngirim invitation Online meeting online gitu, meeting heeh. kayak gimana caranya? Kirimnya Heeh. lewat email. Lewat email. Email atau mungkin di grup. Kan berisi link ya. Iya, Ada passwordnya nggak di situ? ada. Nah, itu salah satunya. Heeh. Kalau saya bisa dapetin itu, berarti saya bisa masuk nggak? Bisa. Bisa masuk. Yang kedua adalah kadang-kadang ketika kita meeting itu suka kita setupnya itu auto join. Iya. Jadi ketika orang masuk langsung masuk aja. Oke. Lalu yang ketiga adalah ketika meeting sudah berlangsung, si penyelenggara meetingnya nggak melakukan lock. Itu juga di salah satunya. Oh, Nah, iya, countermeasure-nya iya. seperti apa? Di Nanti. akhir. Oke. Oke. Iya dong. Iya, benar. Merasa ya? Oh, iya, benar Iya kan? sih yang Nah, ya udah disebutin nanti tadi kita benar bahas sih. lagi. Oke? Iya, wah berbahaya nih ya. Iya, itu dia, Oke. hati-hati. Nah, berarti itu tadi sudah ada 5 hot 5. topic tuh ya 5 hot dari cybercrime yang harus kita waspadai. Nah, mungkin selain si 5 hot topic ini masih ada yang lainnya mungkin? Nah, kalau kita ngomongin tentang hot berarti ada lawannya ya. Lawannya hot apa? Cold ya? Iya. Ya, berarti ada cold topic. Oh, Nah, oke. cold topic yang dimaksud di sini adalah bukan berarti satu hal yang aman, bukan. Tapi dulu itu gembar-gemborkan dan itu bergeser menjadi satu hal yang mulai bukan mulai ditinggalkan, tapi lebih mulai prioritasnya mulai turun. Oke. Saya ambil contoh 2. Yang pertama adalah VPN. Oke, Padahal VPN aman ya. Heeh. Kenapa itu bisa dibilang jadi cold topic sekarang? Kenapa tuh? Nah, kenapa ya? Kenapa? Jadi ya? gini, 2 tahun ini mungkin teman-teman lifelong learners sekalian itu juga pasti menggunakan VPN ya. Kita dari rumah ya. Kalau Iya. kita mau akses ke internal ke kantor, akses data kantor itu semua menggunakan VPN karena memang untuk secure. Memang VPN itu secure. Di sini kita nggak membahas bahwa VPN itu lemah, bukan. Jadi so far untuk masalah potensi diinterupsi atau diintervensi traffic data kita lewat VPN itu sulit karena semuanya prosesnya adalah ada enkripsi dan ada enkapsulasi dari sender, receiver, sender dan sebaliknya ya. Nah, yang jadi masalah itu adalah seperti ini. Si VPN ini itu kompleks untuk di-manage sebenarnya. Oke, pertama kita harus manage key-nya. Kita harus manage usernya juga, bagaimana cara mereka menggunakan, mendelivernya seperti apa gitu ya. Lalu ketika deliver key-nya ke user itu bagaimana. Lalu user interface yang memang kurang dibilang ya, kurang user friendly lah, karena kita harus connect ini dulu, connect VPN dulu baru kita bisa mengakses dan lain sebagainya. Nah, itu jadi salah satu salah satu hal yang memang sudah menjadi menurun nih cold topicnya. Jadi VPN ini tetap boleh digunakan, tapi harus ada proteksi di depannya lagi. Oke. Jadi bukan VPN itu sudah memprotek. Oke. Proteknya VPN itu apa? Proteknya VPN itu adalah data kita yang kita transmit dari receive ke sender ke receiver itu bisa tergolong aman karena dia sudah menggunakan teknologi enkapsulasi. Oke, dan ada melakukan enkripsi. Tapi manajemennya gitu. Manajemen untuk si VPN ini, karena kalau VPN ini bisa bukan bobol ya, tapi lebih ke arah unmanage itu nggak baik sehingga bisa
scattered lah bahasanya, baik itu akunnya, baik itu konfigurasinya dan lain sebagainya macamnya, itu jadi isu loh. Oke. Iya kan? Karena akses VPN itu akses private gitu. Kalau orang bisa dapetin, berarti orang bisa akses ke dalam. Nah, gimana ngefilternya? Ntar kita bahas di akhir. Oh, sekaligus gitu. di akhir lah ya. Sekaligus di akhir. Karena jadi sekali lagi kita garis bawahi, bukan VPN yang salah, tapi ke manage VPN nanti bagaimana. Oke, Gitu. baik. Berarti tadi walaupun si VPN ini sudah tadi cold topic ya, berarti kalau secara skala prioritas tuh dia sudah sebenarnya memang masih harus diwaspadai, tapi sudah tidak hot lagi gitu ya. Sudah mundur lah prioritasnya. Nah, yang terakhir cold topic yang kedua, saya ngambil sampel 2. Password. Padahal password selalu ya dari dulu ya. Tasya kan ikut kita gadang-gadangin terus. Passwordnya harus ini Bapak Ibu. Memperlakukan password seperti memperlakukan kita menggunakan sikat gigi gitu ya. Ganti Contohnya, ya 3 bulan sekali. Ganti, jangan kasih ke orang lain gitu, nggak boleh sharing kan. Lalu harus disimpan baik dan lain sebagainya macamnya gitu kan. Nah, kenapa dibilang ini jadi cold topic? Karena mostly password ini dengan teknologi yang sudah maju, ke depan itu pakar security pun juga sudah memprediksi bahwa kita ke depan itu akan menghadapi namanya era passwordless. Oke, karena semuanya akan dirubah dengan autentikasi yang lebih strict. Contohnya apa? Tadi biometrik itu salah satunya. Yang kedua adalah two factor authentication. Sering ya, kalau kita login ke suatu platform, kita masukin username password tapi nggak langsung masuk. Oke, harus ada two factor authentication. Nah, itu salah satunya. Dan biometrik itu juga nanti ke depannya akan mengarah ke sana. Jadi password itu lambat laun mulai ditinggalkan karena itu single authentication gitu. Nah, nanti akan lebih ke arah reaction authentication, yang notabene menggunakan two factor authentication, menggunakan biometrik dan lain-lainnya. Nah, itu yang dibilang kenapa password menjadi cold topic gitu. Memang sampai saat ini kita kalau masuk ke beberapa platform pasti masih menggunakan username password only. Tapi kalau kita masuk ke platform-platform email kita, ya semuanya udah disuruh enable. Oke, ke e-commerce, ke platform transportasi kita gitu, transportasi online segala macam. Itu sih kan udah mulai ya. Nah, jadi password itu sebenarnya cuma untuk mengotorisasi. Tapi untuk bener-bener memvalidasi siapa kitanya, bener nggak kita yang login gitu ya. Nah, itu perlu two factor tadi ya. Yes, tambahan autentikasi yang lebih strong. Iya, benar-benar. Benar kan ya? Benar-benar. Itu real life yang kita alamin loh. Iya, benar. Sekarang. Nah, kita nggak tahu kapan itu akan mulai kita tinggalkan. Tinggalkan itu dalam arti adalah kita udah nggak meng-enter password lagi. Tapi bukan hari ini, bukan bulan ini juga gitu ya. Kita belum tahu kapan karena semua butuh prepare dan semua butuh perhitungan sisi resiko yang matang untuk bisa beralih ke sana. Oke, iya. Gitu. Kayaknya dari tadi dibahas tuh sebenarnya ternyata memang ada di kehidupan sehari-hari ini, tapi kayak baru iya ya gitu. Makanya kita bahasnya hot and cold topic gitu ya. Iya, betul. Jadi nggak usah bahas yang jauh, kita real life dulu ke sini. Ternyata pas ketika kita bahas, iya juga ya. Iya juga ya, gitu benar. Kan? Oke nih teman-teman lifelong learner semua, tadi kita sudah bahas berarti ada minum beberapa. ya? Iya, silakan, dari tadi udah ngomong terus ya Mas Teddy ya. Haus. Nah, jadi tadi kita udah bahas ada beberapa sampel yang diambil sama Mas Teddy juga ya. Ada 5 hot topic dan ada 2 sampel cold topic juga. Jadi mengingatkan nih teman-teman lifelong learners yang punya pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan saja di kolom komentarnya. Nanti akan kita bantu jawab ya pastinya. Ada pertanyaan seputar hot dan cold topic yang tadi sudah dibahas. Oke, mungkin ini yang sudah ditunggu-tunggu nih ya. Dari tadi teman-teman lifelong learners kayaknya udah menanti-nantikan jawaban intinya ya. Iya, dari diskusi kita tadi itu apa sih? Oke, jadi mungkin boleh aja langsung nih ya Mas Teddy. Jadi dari segala tadi hot topic dan cold topic yang sudah dibahas nih, kita nih sebagai organisasi ya, itu gimana sih plan kita untuk kira-kira ya lebih waspada dan lebih preventif akan hal-hal tersebut tuh kita harus ngapain sih Mas? Jadi gini, 2 tahun lebih dan kita belum tahu ya pandemi ini sampai kapan. Walaupun pandemi ini berakhir, kemungkinan gaya pola kerja kita ini mungkin nggak akan kita tinggalkan nih, gitu. Karena pola kerja ini ternyata tidak terlalu mempengaruhi dari sisi result base. Tapi sampai situ aja saya berbicaranya ya gitu ya. Karena itu lebih ke arah kinerja. Tapi yang paling utamanya adalah seperti ini.
misalnya gimana caranya kita nanti ke depan. Yang pertama, kita itu harus bisa mengadopsi dan mengimplementasi cyber hygiene. Cyber hygiene. Ayo, apa itu cyber hygiene gitu ya? Iya, berarti harus bersih lah ya, Yes. higienis. Analoginya adalah sama kayak kita self hygiene gitu ya. Mhm. Untuk apa namanya? Untuk bagaimana kita bisa hygiene sehingga kita bisa sehat selalu. Kan gitu kan? Iya, Nah, ini iya. cuman kita geser ke arah dunia cyber security, bagaimana kita menjalankan habit hari-harinya itu lebih ke arah cyber hygiene. Misalnya sebagai contoh, habit kita dijaga di internet, tidak men-share informasi sembarangan, tidak main asal klik sembarangan dan lain sebagainya. Karena itu jalur masuknya ransomware, crypto jacking ya, Iya. pokoknya malware family lah Mhm. itu sampai ke deepfake dan semua yang tadi kita bahas 5 itu bisa jadi isu. Oke. Dan salah satunya pertama cyber hygiene. Selanjutnya tadi pertama cyber hygiene ya. Iya, Nah, cyber setelah itu hygiene, kita juga bisa mulai mengimplementasi namanya zero trust. zero trust. Oke. Zero trust network gitu ya, dan lain sebagainya yang all about zero trust. Kenapa? Karena kadang kalau misalnya kita itu udah masuk di sebuah network gitu ya, di sebuah satu jaringan atau sebuah area yang dianggapnya udah aman, ya sudah, kita bisa berbuat apapun gitu kan. Nah, itu jadi salah satu isu yang bisa juga dimanfaatkan oleh si bad guy. Karena kenapa? Apalagi kita lagi pandemi seperti ini, orang mengakses dari sana sini, dari Iya, ke iya, depan, betul, belakang, betul. kanan, kiri gitu ya. Kita nggak tahu dari mana. Ketika dia satu kali autentikasi, di sana dia udah bisa mengakses ke seluruh, misalnya disinformasi dan lain sebagainya. Mhm. Nah, kenapa zero trust itu perlu diimplementasikan ke depannya? Karena dia prinsipnya adalah dia nggak percaya siapapun. Oke, don't trust anyone kata dia in this area. Jadi setiap orang yang masuk pun, orang mau mengakses lagi, itu harus ada autentikasi lagi, oke, atau ada otorisasi lagi. Atau misalnya pernah nggak ngerasain kita nih, contoh lagi di Indonesia, login misalnya menggunakan email platform kita dan segala macam. Besoknya kita harus keluar negeri, kita di Dubai contohnya, Oh, iya. login Mhm, lagi. mhm. Nah, itu biasanya si platform itu akan mendetek bahwa location-nya udah berbeda nih. Bener nggak nih orang login lagi di Dubai? Kemarin Oh. baru di Indonesia. Iya, Apa iya. jangan-jangan ini adalah seorang bad guy yang mencoba gitu ya? Atau memang kita yang udah berangkat ke Dubai besoknya? Mhm. Nah, itu biasanya akan ditanya lagi. Ini ada login activity dengan location di Dubai, gitu sebagai contoh. Mhm. Nah, setelah itu apakah benar Anda? Kan biasanya nanya gitu kan ya? Iya, iya. Nah, kalau iya, dia minta autentikasi ulang. Nah, itu udah salah satu bentuk zero trust. Gitu. Jadi mau akunnya kita di handphone kita nih sama gitu ya, dan Mhm. lain-lainnya sama, tapi kita pindah lokasi, pindah geolocation gitu ya antar negara, apa namanya? Itu didetek sama dia bahwa ini sebenarnya jadi sebuah anomali. Tapi kita pastikan lagi ke usernya. Kalau usernya meng-accept berarti emang bener dia. Iya, iya. Iya kan? Iya. Nah, Kayaknya nggak perlu sampai luar negeri pun deh. Kadang beda beda kota provinsi aja, ya. iya. Nah, Heeh, itu udah ada beda sih. provinsi atau kita misalnya ke wilayah Wita atau Kongwit gitu ya. Mhm. Itu kan udah beda zona waktu. Biasanya itu ada prom lagi. Iya, iya, Nah, itu benar. jadi salah satu bentuk zero trust. Dan masih banyak implementasi lainnya disesuaikan nanti dengan kebutuhan perusahaan ya, Mhm. gitu. Oke, berarti Tuh. tadi ada cyber hygiene, terus Ada apa? zero Zero trust ya. Zero trust. Benar-benar. Nah sama yang ketiga, sebenarnya dua besaran itu ya. Iya. Tapi yang di cyber hygiene ini adalah jangan lupa selain kita membenarkan habit, organisasi juga harus tetap selalu memberikan security awareness lebih intensif atau lebih berkala periodiknya itu lebih sering ya, jangan setahun sekali Mhm. gitu ya. Dan yang kedua dilakukan examine atau exercise setelah itunya. Kita kasih awareness nih, Iya, iya. dah nguap gitu aja, iya kan? Sering kali begitu Ya, ya. seringkali ya kasih sedikit exercise, baik itu soal gitu ya, baik itu tanya jawab, ataupun nanti ada evaluasi sebulan sekali dari atasan, atau memang dikasih real life security awareness nih. Mhm. Contohnya kayak semacam disebar phishing segala macam, tapi jangan phishing beneran ya. Iya, iya. Cuman iya. untuk detect bahwa dari 1000 sampel berapa yang nggak klik. Itu kan kelihatan ya. Iya, iya. Nah, itu contoh. Itu juga bisa dilakukan. Itu salah satu bentuk part of si cyber hygiene itu sendiri. Mhm. Gitu. Oke, itu berarti udah banyak juga mungkin organisasi yang udah melakukan itu ya Sudah mulai harusnya. banyak. Mhm. Harusnya sudah mulai banyak ya. Karena apa ya?
apalagi kalau karyawan ribuan ya, gimana mau handle-nya gitu. Iya. Karyawan 200 aja bingung. Iya kan? Bener, Apalagi bener. seluruh Indonesia yang notabene-nya kita nggak tahu setiap daerah itu nanti habitnya berbeda-beda gitu kan. Pemahaman orang tentang security itu juga berbeda-beda. Iya, Nah, benar. tujuannya adalah distandarisasi supaya sama satu visi misi paham bahwa oh begini ya caranya. At least dia memprotek diri dia sendiri, baru nanti secara tidak langsung dia juga akan memproteksi organisasinya. Gitu. Oke, Iya nah kan? berarti itu Gitu. jalan ini ya, Iya. jalan ninjanya ya kita. Jalan ninjanya lah ya. Iya, Iya, betul. kita harus menerapkan si cyber hygiene ini Betul. dan apa tadi zero trust Zero ya. trust-nya net. Benar-benar. Pokoknya kalau misalkan ada terima link-link aneh apapun jangan asal klik ya, jangan asal penasaran klik, ya. apalagi nanti dikasih misalnya kalau yang cewek-cewek nih ya, Mm-mm. wah ini ada promo skincare Promo gitu ya, skincare, ini ya. ada promo apa namanya flash sale gitu Iya. kan, Wah, wah biasa langsung main langsung klik tuh ya. aja ya, tahu-taunya dalamnya lain kan. Iya, Nah iya, itu jadi isu benar-benar. juga gitu. Sama kalau di email kadang suka ada juga kan ya dia apa namanya dia pakai apa mungkin kayak si kop emailnya ini bahkan nama emailnya seperti emang asli dari perusahaan apa gitu Yes, kan. banyak itu banyak Mhm. sekali, makanya apa namanya, itulah pentingnya security awareness itu dijalankan. Jadi kalau misalnya saya bahas di sini pun ya ini cuma sekedar pembahasan. Iya, Tapi benar. kalau lebih intens, sampel-sampelnya diberikan itu secara apa namanya recurrent ya, Mhm. gitu ya. Recurring itu dijalankan terus 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, lalu ada exercise. Lama-lama mereka akan terbiasa untuk menghadapi itu kan gitu ya. Iya, Kalau iya. setahun sekali kan, wah ini eventnya oke, ntar 6 bulan kemudian lupa gitu ya. Apalagi Iya, iya. organisasinya udah gede banget gitu. Itu jadi isu. Makanya sampling-sampling itu sebenarnya nanti akan lebih sering disampaikan aja. Jadi mereka lebih bisa paham variatif sampelnya. Oke, Gitu. oke. Wah, mantap nih, luar biasa sekali pembahasannya hari ini. Jadi lumayan cukup banyak ya insight-insight yang kita dapat hari ini pembahasan dengan Mas Teddy tentang cybercrime ini. Tadi benar sih kayak yang tadi aku bilang juga. Jadi sebenarnya nih udah sering kita hadapi ya di Betul. keseharian kita, Betul. tapi kayak ini baru disadarkan lagi, oh iya ya ternyata Ya. emang harus lebih hati-hati dan lain-lain tadi lah. Benar tuh teman-teman lifelong learners semua, kalau misalkan ada terima link-linknya dari sosial media atau dari email Attachment kantor jangan dan lupa. lain-lain. Oh ya, attachment juga itu jangan asal klik ya, kalau bisa Yes. dikonfirmasi balik tuh ya. Kadang Betul. nama pengirimnya pun dari orang yang kita kenal gitu ya, Betul. sering kali. Jadi benar-benar harus lebih hati-hati. Oke, mungkin itu aja ya berarti pembahasan kita hari ini, Mas betul, Teddy. Tasya. Sampai sini dulu kita Sampai ya. sini dulu karena Iya. kalau misalkan kita bahas yang sisa tadi Seribuan seribuan nih ya, lagi. seribuan laginya Bisa wah nggak pulang kita ya. bisa nggak pulang. Iya, Iya. betul. Oke, sekali lagi makasih banyak Sama-sama. Mas Teddy untuk Makasih juga, informasinya Tasya. hari ini. Jadi teman-teman lifelong learners semuanya, thank you semuanya yang udah stay tune dari jam 12 tadi ya. Ini Betul. udah pada makan siang belum nih? Mas Teddy udah Iya. makan siang belum? Belum kan kita Belum. syuting dulu ya. Baru nanti kita Iya, makan setelah baru ini. habis ini kita makan ya. Jadi teman-teman lifelong learners semua, thank you udah stay tune di TikTok kita. Semoga informasi-informasi yang kita berikan ini bisa membantu teman-teman lifelong learners semuanya pastinya. Amin. Nah, dan tidak lupa nih kita selalu mengingatkan teman-teman lifelong learners, jangan lupa untuk follow kita Multimatics di sosial media kita. Ada di mana aja Mas Teddy? Oke, ada di IG-nya @multimatics ya. Iya, Lalu ada YouTube-nya Multimatics ID, Mm-mm, Facebook-nya Multimatics_ID, betul. LinkedIn Multimatics ID, dan TikTok-nya apa? Tasya? Multimatics, Nah. @Multimatics. Jadi kita ada TikTok juga sekarang teman-teman lifelong learner. Jangan lupa di follow ya, jangan lupa di follow, like, comment, subscribe, dan di share ke Di-share. teman-temannya semuanya. Yes. Oke, mungkin itu aja dari kita ya. Yes. Mungkin kita pamit undur Kita diri pamit nih undur ya, diri Mas dulu. Teddy. Terima Jadi kasih. sekali lagi makasih banyak teman-teman lifelong learner semua. Sampai jumpa di TikTok berikutnya. Sampai jumpa. Thank you semua. Dadah. Dah.